على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan amal atau perbuatan hati itu lebih besar dampaknya, lebih besar pengaruhnya daripada amal dan perbuatan jasmani, baik itu amal yang baik atau amal yang buruk. Maksiat yang paling besar itu adalah maksiat hati, yaitu kekufuran kepada Allah. Kekufuran, kesyirikan kepada Allah itu yang paling besar. Dan ibadah yang paling besar adalah ibadah hati, yaitu iman. Iman itu ibadah hati, bukan ibadah jasmani. Sehingga seorang yang beriman tidak kelihatan, tidak ada ciri-cirinya, gak ada gerakannya, gak ada ucapan yang diucapkan, tapi itu soal rasa. Nah, rasa di sini hati yang bekerja. Karena itulah dalam hal tersebut ketaatan yang paling agung itu ketaatan hati. Kemaksiatan yang paling besar kemaksiatan hati. Karena itulah perhatian seorang hamba hendaknya lebih banyak di dalam urusan hatinya daripada urusan jasmaninya. Karena seseorang ketika hatinya baik, maka seluruh anggota akan jadi baik. Demikian juga ketika hatinya ini buruk, maka seluruh gerak-geriknya akan mengarah kepada keburukan. Kenapa demikian? Karena semua anggota badan itu tidak bergerak kecuali karena kehendak. Tidak mungkin orang itu ingin melangkah ke depan tapi kakinya ingin melangkah ke belakang, nggak mau. Tangan nggak mau ngambil tapi tangannya jalan sendiri, tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin tangan bergerak, kaki bergerak, telinga mendengar kecuali ada kehendak. Siapa yang berkehendak di sini? Hati. Karena itulah kalau hati baik, maka kehendaknya kepada kebaikan, sehingga dia mengerahkan anggota badan yang itu rakyatnya. Hati ibarat raja dan anggota badan itu rakyatnya. Rakyatnya akan digerakkan kepada yang baik karena hatinya baik. Tapi kalau hati itu sudah buruk, keinginannya itu busuk, maka dia akan memerintahkan anggota badan untuk yang busuk dan buruk pula. Kenapa? Karena semua gerakannya dari hati. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam setiap manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan akan mengeluarkan yang baik-baik. Dan jika segumpal daging ini busuk, buruk, maka seluruh anggota badan akan bergerak kepada keburukan. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Dari sini sangat penting mendalami ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu pembersihan hati, atau yang terkenal dengan istilah ilmu tasawuf. Dikarenakan tujuan daripada ilmu tersebut adalah bagaimana hati ini siap untuk menerima pemberian-pemberian Allah
Dan hati yang seperti ini hati yang nanti dipanggil oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa di sini hati. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dengan ketentuannya dan engkau diridhai oleh Dia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke surgaku. Sehingga tujuan kita cuma satu, apa? Pembersihan hati. So, bagaimana dengan amal soleh, amal wajib, amal sunnah? Itu semua diwajibkan dan disunnahkan oleh syariat, tujuannya untuk kebaikan hati. Tidak ada yang lain. Semua kewajiban, semua larangan, itu semua untuk satu tujuan, apa? Kebaikan hati. Karena itulah sangat penting dalam memperbaiki hati. Melanjutkan kepada kajian tentang ikhlas daripada qasidah yang ditulis oleh Qutbul Irsyad wa Uthul Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang disyarahi oleh murid beliau, bahkan murid istimewa beliau, bahkan beliau adalah khalifah pengganti setelah wafatnya gurunya, itu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sini Abi Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, wal ikhlas azizun jiddan. Sifat ikhlas itu sangat-sangat jarang, ya. Ikhlas ini bukan arti ikhlas Indonesia, ya. Kadang ada orang, saya ikhlas Ustaz kena musibah ini, itu ikhlas Indonesia. Bukan ikhlas arti kitab, arti Quran, arti hadis. Ikhlas arti Quran atau hadis itu memurnikan semua ibadahnya, bahkan semua gerak-geriknya, bahkan diamnya juga, semua untuk Allah. Tidak ada yang lain. Disebutkan oleh seorang ulama, kalau orang itu melakukan sesuatu bukan karena Allah, pasti ada hukuman, pasti ada sanksi. Baik itu sanksinya di dunia atau di akhirat. Contoh orang yang bekerja, mencari nafkah. Anda demi siapa nyari nafkah? Demi anak istri. Salah niat ya. Jika dia nyari nafkah demi anak istri, kemudian anak istrinya itu enggak sesuai dengan ekspektasi dia, dia mengharap istri yang masya Allah, yang dia ini akan menyambutnya jika dia kecapean, membantu dia dalam ibadah, enggak sesuai ekspektasinya, sehingga dia ngeluh, dia nyesel saya capek-capek tapi kayak gini yang saya nafkahi. Kenapa? Karena dia cari bukan karena Allah, dia nyari hartanya karena anak istri. Ya sudah, itu yang menjadikan dia ini nyesel, hukumannya itu. Terus kayak apa Ustaz cara kita nyari nafkah karena Allah? Carilah nafkah karena Allah memerintahkan engkau untuk itu. Cari nafkah itu ibadah karena perintah Allah. Mau istri balas saya dengan kebaikan, atau anak nanti balas dengan kebaikan, saya tidak ngurus, saya tidak peduli. Yang penting ini perintah Allah dan mereka amanah dari Allah untuk saya. Karena itulah saya bekerja cari halal karena Allah, bukan karena mereka. Kalau di situ tenang sampean, tenang sampean akan diberi pahala dan tidak terlalu gusar karena tidak ada balasan kebaikan dari mereka. Kenapa? Cukup Allah yang balas. Cukup Allah yang balas. Karena ini mereka masih tanggung jawab saya di hadapan Allah Ta'ala, saya harus megang amanah ini. Saya harus megang amanah. Maka insya Allah dengan itu diperbaiki itu anak istri. Kenapa? Karena Anda ikhlas. Banyak orang salah persepsi dalam hal itu. Demi ini, demi inilah, semuanya demi Allah, selesai. Kalau masih ada demi yang lain, Anda akan nyesel nantinya. Kenapa? Karena Anda memperjuangkan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya di akhirat. Kapan itu bernilai ibadah? Ketika Anda niatkan semuanya untuk Allah, selesai.
Banyak orang nyesel di situ. Ustaz, saya nyesel, Bu. Anak ini mulai kecil saya biayai segini, tahu-tahu ngomelin saya lagi, tahu-tahu nggak ngurus saya. Ya karena Anda dari awal nggak ikhlas. Ketika Anda lillah, maka hal seperti itu tidak akan menjadi sesuatu yang bikin Anda gundah. Kenapa? Yang penting kewajiban saya pada mereka sudah selesai. Urusan hak saya minta pada Allah, gak minta pada mereka. Siapa mereka saya mintai? Saya hanya minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Selesai. Sehingga kita minta, ya Allah rubahlah akhlak anak istri kami, anak istriku, rubahlah. Ya, kenapa? Karena kita ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak ada penyesalan karena ikhlas. Gak ada penyesalan. Orang yang ikhlas gak mungkin nyesel. Gak mungkin ada ucapan seandainya, ya gak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah mematri di hatinya semua amal dia harus karena Allah. Terus bagaimana dengan ujian sekitar? Itu anggap adalah ini Allah yang gerakkan untuk menguji dia. Apakah dia tetap istiqomah apa tidak? Kadang ikhlas itu datang-datangan, Pak. Hari ini bisa ikhlas, nah besok lain lagi sudah. Dan itulah ada ujian. Dan itu sifat orang beriman. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia menyatakan di hatinya kami beriman, terus mereka enggak diuji oleh Allah? Mustahil. Mustahil. Selama dia mengatakan aku beriman ya Allah, pasti ada ujian. Dan itu sifat orang beriman, Pak. Tidak ada orang beriman itu gak diuji. Gak ada. Kenapa? Kan untuk uji dia. Apakah kalau Anda beriman, pasti Anda tahu ada kehidupan setelah kematian, ada pahala setelah itu, ada dosa setelah itu, pasti Anda tahu itu. Kalau Anda nggak beriman, ya ujian tetap ada, tapi naudzubillah, nggak ada faedahnya di akhirat. Dari sini orang beriman itu pasti diuji, entah diuji dari ekonomi, dari kesehatan, dari anak istri, dari tetangga, dari teman, macam-macam. Ujian itu macam-macam, dan semua ujiannya itu sesuai dengan porsinya. Manusia yang paling besar ujiannya para nabi. Kenapa? Karena iman mereka paling tingginya iman. Semakin tinggi iman, semakin besar ujian. Dan itulah dalam hadis Nabi bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Paling besarnya ujian itu para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian di bawahnya nabi ujiannya besar juga, tapi nggak sebesar para nabi. Terus semakin rendah semakin kecil ya punya ujian. Sehingga seperti Imam Syekh Abu Madian, wali besar, termasuk murid beliau adalah Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu beliau seringkali urusan duniawinya itu sulit. Istilahnya itu beberapa urusan dunia itu dipersulit memang oleh Allah. Padahal murid-muridnya lancar semua. Murid-muridnya lancar. Kenapa di sini? Karena tadi derajat keimanan itu mengharuskan ujian yang lebih berat. Semakin orang itu naik derajatnya, semakin besar ujiannya untuk diuji. Bagaimana dia bisa bertahan? Sama dengan orang ya sekolah itu, ujian anak kelas 5 SD beda yang dengan kelas 3 SD. 3 SD enggak terlalu berat, walaupun itu untuk kelas 1 SD berat ya, tapi untuk yang kelas 5 SD enteng itu. Semakin dia naik kelas semakin berat ujiannya. Kemudian dikatakan di sini fal ikhlas azizun jiddan. Ikhlas itu sangat-sangat jarang. Orang yang ikhlas itu sangat jarang. Sehingga disebutkan oleh salah ulama, a'azzu syai'in irtsa'ida minal ard ila sama al-ikhlas. Sesuatu yang paling jarang naik dari bumi ke langit itu ikhlas. Jarang yang naik amal ikhlas.
Wa azu syai'in yanzil minas sama ilal ard at-taufiq. Dan paling jarangnya sesuatu yang turun dari langit ke bumi adalah taufik. Taufik ini sangat jarang, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah menyebutkan taufik itu cuma satu, sekali aja disebutkan. Apa itu? Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufik untukku ini kecuali murni karena Allah, bukan karena usaha, tidak, semuanya karena Allah. Karena itulah tidak boleh orang yang dimudahkan dalam beramal soleh untuk bangga dengan amalnya. Karena itu sedikit pun gak ada usaha dari dia. Semuanya adalah taufik dari Allah. Apa sih taufik itu? Taufik itu di dalam definisinya artinya khalqu qudratit ta'ah. Yaitu seseorang dimampukan oleh Allah untuk berbuat taat. Itu namanya taufik. Ada kalanya orang itu pengen tapi tidak ada kemampuan untuk berbuat baik. Pengen dia. Jadi harinya itu dibuat banyak kegiatan. Ya, Pak, siang ke kantor, nanti malam kemana, ya sore kemana. Sampai dia mencoba, ya saya pengen hadir majelis, tapi kapan ini waktunya sempit, gak ada waktu kosong lagi, gak dapat taufik dia. Taufik ini sangat mahal. Ada kalanya dia mampu, cuman kemauan gak ada. Mampu dia, banyak waktu kosongnya, kuat masih dia untuk berjalan, motor ada, ini ada, cuman kemauan gak ada. Ini repot juga, namanya hidayah gak dapat. Dari sini penting minta hidayah dan taufik. Dua ini perkara yang menjadikan orang itu bisa taat. Kalau salah satunya harus dua ini. Ada taufik tapi keinginan gak ada, gak bisa. Harus ada keinginan dan kemampuan. Orang punya keinginan tapi gak punya kemampuan, namanya lemah, ajiz. Orang punya kemampuan gak punya keinginan, namanya males. Bahasa Arabnya kasal. Karena itulah dalam doa Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Lemah itu pengen tapi nggak punya kemampuan. Malas itu mampu tapi nggak punya keinginan. Dua-duanya penghalang seorang dari beramal soleh. Harus ada dua ini, baru dia bisa beramal soleh. Fal amalul khalis huwallazi la ba'itha alaihi illa talabul qurbi minallahi ta'ala. Maka amal yang murni yang tidak ada campuran keinginan duniawi, huwallazi la ba'itha alaihi, yaitu amal yang faktor penggerak beramal itu tidak ada kecuali hanya pengen dekat pada Allah. Kenapa Anda ke masjid? Ya, pengen dekat pada Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan, man kharaja min baitihi ilal masjid, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya ke masjid, la yuridu illa an yata'allam aw yu'allim, yang dia nggak punya keinginan ketika keluar dari rumah ke masjid ini kecuali kalau nggak belajar ngajar, artinya hadir majelis. Kalau nggak ngajar ya belajar, cuman itu keinginannya. Maka Allah menulis setiap langkahnya pelebur dosa. Tiap langkahnya pelebur dosa. Ini pahala besar, Pak. Ini bedanya orang belajar tapi dari online sama belajar dengan hadir. Sama dalam hal dapat ilmu kalau sama-sama serius. Tapi urusan pahala beda. Urusan derajat beda. Urusan keberkahan beda. Kenapa beda? Karena yang dituntut itu hadir. Hadir. Kenapa hadir ini? Yang ibadah bukan cuma pendengaran dan penglihatan, tapi badan ikut. Ya. Kemudian dia ada usaha kuat untuk hadir itu.
Kemudian dikatakan wa hada la yakadu yatasawwar illa mimman ghalaba ala qalbihi hammul akhirah wastawraqahu hubbullah wa haffahu taufiquh. Dan sifat hanya ingin dekat pada Allah. Beramal itu tujuannya cuma satu, saya hanya ingin dekat kepada Allah, itu aja. Hal seperti itu hampir tidak bisa tergambarkan, hampir nggak bisa kita contohkan kecuali dari orang yang di hatinya itu hanya mikir akhirat. Kalau masih ada mikir dunia atau istilahnya itu, maka sulit untuk hanya pengen dapat Allah, sulit. Kadang, oh fulan teman saya nggak hadir sudah. Pas temannya hadir, nah saya mau hadir. Kadang ada orang itu, kenapa tidak hadir majelis? Nggak ada yang kenal, Ustaz. Coba ada yang kenal saya hadir di situ. Nah ini berarti bukan untuk dekat pada Allah. Yang seperti ini penting, karena memurnikan niat itu berat. Jadi kalau sudah ada dapat, pegang itu. Karena itulah disebutkan wastaghraqahu hubbullah, dan dia tenggelam di dalam cinta pada Allah. Artinya nggak ngurus yang lain, dia nggak ngurus yang lain, yang penting cinta sama Allah dia kejar itu. Wa haffahu taufiquh, dan dia diliputi oleh taufik dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah menyebutkan para nabi-nabi, dan Allah memuliakan mereka, menggelari mereka dengan gelar-gelar yang agung. Disebutkan di akhir itu Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisah, sesungguhnya kami bikin mereka ikhlas dengan suatu khalisah. Khalisah ini apa namanya, penggosok. Mereka kami buat murni amal ibadahnya dengan suatu pemurni. Kayak model pemurni ini biasanya itu arti khalisah itu secara bahasa, orang biasanya punya perhiasan yang berkarat campuran, terkadang ditaruh di tempat khalisah itu langsung rontok, itu karatannya rontok semua jadi bersih lagi, itu namanya khalisah. Itu diistilahkan dalam Al-Quran. Dan kami murnikan amal para nabi itu dengan khalisah, suatu pemurni. Apa pemurninya? Dikrodar, seneng ingat akhirat. Yang bikin mereka ikhlas itu cuma satu, ingat akhirat. Jadi kalau seumpama saya ini amal untuk fulan, ini ada pahala nggak? Nggak ada, nggak usah. Bahkan disebutkan dalam hadis ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. 3 orang ini pertama kali masuk neraka sebelum yang lainnya. Di antaranya apa? Orang yang berjihad. Jika ditanyai di sama Allah, dikasih tahu nikmat-nikmat Allah kepadanya, dan dia akhirnya kenal. Dikatakan, engkau amalkan apa? Apa amalmu dengan nikmat yang aku berikan? Ya Rabb, aku berperang di jalan engkau kepada musuh melawan orang kafir sampai aku terbunuh. Dia bilang di jalan engkau. Allah bilang kadzabta, engkau bohong. Kamu berperang supaya dibilang, oh ini loh pemberani, ini loh pahlawan. Saya pengen nama harum tertulis terpatri sehingga orang-orang tidak lupa saya siapa. Itu sudah tujuanmu itu, dan engkau sudah dapat itu. Waktu engkau meninggal namamu harum itu, namamu harum ditulis dengan tinta emas itu, sudah engkau dapat, olas masuk neraka. Masuk neraka, Pak. Jadi kita nggak tahu urusan sini ya. Yang kedua, seorang yang kaya, sama Allah dikasih tahu nikmatku pada engkau ini disebutkan, sampai dia sadar nikmat Allah pada dia itu banyak. Dikatakan wa ma amilta fi, ya wahai hambaku, apa yang kau amalkan dengan nikmat yang banyak itu? Ya Rabb, aku infakkan ini di sini, di sini, di sini, dan semua itu hanya mengharap ridho engkau. Allah bilang kadzabta, engkau bohong. Kamu seperti itu agar dibilang ini lo orang dermawan, ini lo masya Allah, sehingga engkau merasa lezat dengan pujian itu. Saking lezatnya, tidak apa-apa sudah, saya beli lezatnya ini
berapapun saya keluarkan, yang penting pujian ini jangan berkurang, jangan putus. Pujian ini harus saya kenal lezat, ya dia merasa nyaman dengan pujian orang. Dan engkau sudah dapat itu, engkau sudah dapat di dunia, engkau banyak dipuji orang dan engkau senang dengan itu, sudah pahalamu ambil dari mereka dan engkau masuk nerakanya. Ini berat banget, ya. Sehingga dalam hal ini ikhlas ini penting. Karena itulah orang-orang para nabi-nabi itu, di antara faktor mereka bisa ikhlas itu ingat akhirat. Ketika tahu itu, waduh rugi saya kalau amal untuk orang, rugi saya, rugi. Jadi itu rugi saya. Akhirnya wes nyembunyikan amal terus. Paling benci kalau ada orang tahu amalnya. Sebagaimana dia nggak seneng kalau orang tahu dia lagi maksiat. Kepergok maksiat kan nggak seneng. Nggak ada orang seneng kepergok maksiat. Dia ini nggak seneng kepergok beramal soleh. Waduh, ketahuan ya apa ini? Bingung sumpah dia. Kepergok beramal soleh itu dia sangat takut. Sama seperti takutnya kita kepergok beramal maksiat. Nah, yang seperti ini jarang, Pak. Tapi orang yang demikian itu betul-betul lillah. Hanya saja ada kalanya itu sehari seminggu, bisa jadi cuma 3 hari seminggu. Nah, yang repot ini istiqomahnya. Itulah disebutkan lihada, karena itulah sebagian dari manusia itu, sebagian dari orang itu ada yang mengerjakan sholat 30 tahun. 30 tahun dia ini gak pernah lepas dari masjid, di masjid terus 5 waktu. Kenapa? Karena dia sangat senang orang mandang dia di soft pertama terus. Masya Allah, Haji Fulan ini soft pertama dari dulu. Dia merasa lezat dengan itu, sehingga jangan sampai ketinggalan ini. Bisa turun pamor kalau ketinggalan. Nah, ini repot. Jadi rajinnya dia itu bukan karena pengen dekat pada Allah, karena merasa nyaman dengan pujian orang. Sampai-sampai menantunya dibeli, oh Masya Allah mertua ente ini orangnya ahli sholat, ahli soft pertama. Oh iya, dikasih tahu sama menantunya, itu nggak usah, itu udah tahu itu amal saya. Padahal di hatinya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hati-hati yang seperti ini ya, hati-hati. Ya Allah. Sehingga dia ketika satu hari dia ketinggalan di soft depan, itu sumpah sudah, aduh kayak apa nih, orang-orang nyangka saya macam-macam nih. Tapi subhanallah, berkat mungkin doa orang tuanya atau doa gurunya, dia langsung disadarkan oleh Allah. Dulu sadar, kalau saya merasa sumpah gara-gara soft kedua, berarti dulu itu untuk siapa saya sholat. Sadar dia, kenapa saya harus merasa susah karena soft kedua? Berarti sebelum-sebelumnya ini bukan karena Allah. Langsung dia kodok 30 tahun itu. Dia mengkodok sholatnya 30 tahun karena dia tahu itu bukan karena Allah. Ini Allah sadarkan sebelum wafat. Karena mungkin doa orang tuanya, bisa jadi doa gurunya, bisa jadi doa orang soleh, sehingga dia dibuat sadar. Ini Masya Allah. Ya. Fakaifa, maka bagaimana dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa lezat pujian orang kepadanya, merasa nikmat kalau orang itu muji dia, merasa senang dengan banyak yang ikut dia. Oh, yang ikut saya banyak ini, senang dia. Karena itulah majelis-majelis yang model gini itu fitnah bagi yang ngajar. Semakin banyak pengikutnya, semakin besar fitnahnya. Kenapa? Nanti dia merasa, oh ini orang-orang hadir karena saya, ada daya tariknya, saya ini repot. Oh, saya punya daya tarik nih, itu bahaya. Yang seperti itu bisa menggugurkan amal dia. Yang hadir sebagian besar mukhlis, tapi yang ngajar ini bisa jadi nggak ikhlas. Itu yang berat.
Sehingga beliau berdoa, Allah yaj'aluna jami'an min ibadihil mukhlisin. Didoakan oleh beliau, semoga Allah menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang ikhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis ini orang yang berusaha untuk ikhlas sampai dia betul-betul ikhlas, itu mukhlis. Kalau mukhlas dalam Al-Quran, innahu min ibadinal mukhlasin, sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas. Apa itu mukhlas? Siapa mukhlas itu? Mukhlas itu yang Allah buat dia jadi ikhlas, Allah yang bikin dia ikhlas. Nah, ini namanya wahbi, pemberian murni. Karena ada wali itu wahbi, wali yang nggak ada istilahnya usaha dia itu gak seberapa, tapi karena Allah jadikan wali, ya jadi wali dia. Ada yang wilayah kasbiyah, kewalian itu dicari dulu ya, berpuluh-puluh tahun istiqomah, meninggalkan maksiat, bersihkan hati, sampai ke level Allah angkat dia jadi wali. Itu wilayah kasbiyah namanya. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Imam Sahal At-Tustari ini disebutkan beliau mengatakan, aku mulai umur 5 tahun ya, tidak pernah meninggalkan tahajud wala witir wala duha. Mulai umur 5 tahun sampai meninggal itu nggak pernah meninggalkan tahajud, witir, duha, apalagi 5 waktu berjamaah. Apalagi ini yang sunnah-sunnah nggak pernah ditinggalkan. Beliau mengatakan, al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harakatuh khalisah. Arti ikhlas itu adalah ketika diamnya seorang hamba dan geraknya dia itu murni karena Allah, bukan karena orang. Murni dia geraknya kah, diamnya kah, itu murni karena Allah. Kenapa? Semuanya dia timbang, semuanya dia timbang. Biasanya orang ikhlas itu nggak ada istilah nggak enakan. Sebab kalau nggak enakan berarti karena orang. Saya aslinya males, tapi nggak enak sama yang undang, ya hadir aja sudah. Nggak ikhlas sudah. Orang mukhlis itu nggak ada nggak enakan. Dan kenapa? Karena dia jalan dengan ilmu. Sesuai ilmu saya ini baik, berangkat dia. Mau itu ini nggak ngurus ya. Ya, selama dia dalam hal ini nggak ada udur. Maka semua gerakan seorang hamba yang mukhlis itu karena Allah Ta'ala semua. Waqala, dan mengatakan, laisa li nafsi fil ikhlas nasib. Berkata Imam Salatus tadi, di dalam perbuatan ikhlas nafsu itu nggak ada jatah sedikit pun. Nafsu itu kadang-kadang dia ada jatah di dalam ibadah. Ada pujian, nafsu yang jatahnya itu. Ada ini nafsu yang jatah. Ya. Kadang-kadang ya macam-macam. Ayo kita ziarah nih, ziarah aulia. Ya, itu ukhrawi. Cuman ada embel-embelnya sambil refreshing. Nah, itu jatah nafsu. Kalau refreshingnya nggak mau dia, wah nggak ada belanjanya. Anda niat apa? Kalau niat karena Allah, Anda akan tujuannya satu. Nah, justru kadang-kadang dia lebih semangat ketika belanja daripada ketika ziarah. Itu dia contoh ya, contoh. Dan banyak. Ada kalanya saya mau dakwah nih, kemana? Ke kampung sana, dalaman. Maka dia harus periksa sih. Dia harus periksa. Kenapa saya kok ingin betul ke kampung situ? Apa itu? Yang bikin saya semangat ke situ itu apa? Periksa sih. Oh, nah, ada O-nya. Oh, di sana ada air terjunnya. Di sana dijamu banyak orang saya. Kalau di kampung sendiri dakwahnya nggak dapat apa-apa, saya kampung sendiri.
ribet saya di kampung sendiri, padahal sama-sama butuh. Di kampungnya banyak yang nggak ngerti, di sana juga banyak yang ngerti. Allah yang sini yang paling berhak. Tapi nafsu nggak bisa, Pak. Nafsu pengen hiburan. Kalau karena Allah murni nggak mau dia, nggak mau dia. Dia nyari ada hiburannya, itu yang dia cari. Yang seperti ini belum ikhlas. Kenapa? Ada jatah nafsu di situ. Selama ada jatah nafsu, maka stop saja. Berat. Dan orang harus waspada nafsu. Kenapa nafsu senang? Padahal nggak ada nafsu senang ibadah. Nggak ada nafsu senang ibadah, nggak ada. Jika nafsu Anda semangat untuk ibadah, periksa. Kenapa semangat? Apa tujuan semangat ini? Apa? Periksa. Kalau seumpama ada sesuatu yang Anda temui, oh ini penyakitnya, kenapa kok saya semangat? Ini penyakitnya, maka harus Anda obati. Bahkan banyak orang-orang soleh itu meninggalkan sesuatu yang baik. Dikarenakan apa? Belum ikhlas ke situ saya. Mending saya di rumah. Ini saya di rumah baca zikir, ini nggak ada yang tahu orang. Jadi saya keluar ke situ baik memang, cuma di situ ada jatah nafsu saya, nggak mau dia. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalau ngajar muridnya nggak boleh lebih dari 8 atau 9. Kok sudah banyak dulu? Kok banyak ini? Al-Fatihah tutup nggak jadi pengajian. Kenapa? Takut ini. Nah, takut. Itu saking jaga hatinya. Terus kasih nasihat orang mau belajar, suruh ke yang lain, masih banyak yang lain, silahkan. Kalau saya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau sekarang enggak, Pak, nyari banyak, Pak. Sampean ngajar yang hadir pengajian cuma dua orang setahun, bubar. Waduh, ini kayaknya nggak ada yang minat nih, 2 orang untuk bubar sudah. Kalau niatnya nyari orang. Tapi kalau niatnya itu adalah yang penting saya ngamalkan perintah Allah, apa? Ngajar, sebarkan ilmu, selesai. Tidak ngurus mau yang hadir berapa, tidak peduli dia. Ya seperti ini. Nanti ada lagi ujian yang lain gitu. Nafsu itu macam-macam. Satu ini selamat, nanti satu ini nggak selamat. Ya, sehingga harus seorang muslim itu pinter-pinter meriksa dirinya. Nggak boleh dia ini nggak waspada, wajib waspada. Ya kalau membaca kayak gini, kadang ada orang itu sakit semua, kayak kena gebukin karena merasa terus, aduh ini saya, tidak apa-apa. Itu tanda obatnya bereaksi. Obat bereaksi itu perih, Pak. Ya, berarti pas kena yang sakit, insya Allah cepat sembuh. Insya Allah cepat sembuh. Saya sendiri baca ini tuh sering kita ini kayak loh ini saya ini kena, kita nih yang kena nih. Tapi tetap harus saya baca karena ini resep dari mereka. Harus saya minum ini obat pahit. Kemudian dikatakan oleh waqala Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah. Berkata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau ini sebelumnya anak raja, seorang anak raja. Suatu kali beliau waktu itu mengembar berburu kancil. Ketika kancil ini mau dipanah, ini kancil ngomong, ya Ibrahim ma khuliqta li hada. Ya Ibrahim, engkau bukan untuk ini diciptakan, engkau bukan untuk ini diciptakan, engkau. Bingung dia, apa ini, apa ini, untuk apa diciptakan saja. Langsung dia merenung. Buka Quran, nemu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Terbuka hatinya untuk ibadah. Akhirnya dia meninggalkan kerajaannya, ditinggalkan. Dia keluar dari kota dia yang dihormati itu, dia keluar ke tempat yang orang gak kenal dia. Karena biasanya zaman dulu gak ada foto, gak ada gambar. Yang kenal mungkin orang-orang yang tertentu aja yang kenal ini anak raja. Apalagi di kota lain gak dikenal ya. Apa yang dia cari? Cuman satu, apa? Makanan halal.
yang dia jadi cuma satu, saya mau nyari makanan halal. Kenapa? Dengan makan halal, amal soleh itu tergerak sendirinya, ibadah itu akan tergerak sendirinya. Itu aja yang dicari, sampai beliau menjadi wali besar. Cuma satu aja ibadahnya, apa? Nyari makan halal. Dan beliau itu yakinnya pada Allah dalam urusan rezeki khususnya, itu sangat yakin, sangat yakin. Ya, sehingga dalam hal ini, ya pernah beliau itu sering jalan-jalan itu menuju dari kota-kota, nggak bawa bekal, nggak bawa bekal. Ada temannya itu mau ikut, wahai Ibrahim, dia bawa bekal dia. Ada orang pengemis, kasihkan. Sampai ini kayak apa ini? Kalau dikasihkan semua kita makan apa? Bingung dia. Akhirnya itu orang kasih dia 2-3 hari belum makan. Dia nyimpan temannya di sini. Enggak, yang disimpan itu dikasihkan juga. Gusar ini. Kenapa? Karena sudah gak ada lagi, duit gak ada, makanan gak ada. Habis itu duduk, lapar ya, kita dikir aja, dikir. Subhanallah, ada orang lewat, langsung ngasih makanan. Kata beliau, ini nafsu yang ragu ini, makan dulu ini, biar nafsumu kenyang itu. Engkau ragu jaminan Allah, makan dulu. Kalau kita, kata beliau, itu tidak meninggalkan perintahnya, ya tugas dari Allah kita kerjakan sesuai, maka nggak usah ragu, Allah nggak ngasih, nggak usah ragu. Gini loh kasarnya ya, saya kerja ke seorang kaya dan saya nggak melanggar aturan dia, apakah Anda ragu dia nggak ngasih gaji? Apakah Anda ragu dia motong gaji Anda? Saya tidak ragu dia motong gaji, tidak mungkin, saya kerjanya sesuai. Ini pada manusia Pak, ini apa pada Allah? Orang yang kerja pada manusia itu nggak ragu kok dia akan terpotong gaji kalau dia kerja benar. Terus kenapa kita ragu pada Allah kalau kita ibadah benar? Itu konteksnya. Kalau ada ibadahnya benar, maka Anda nggak boleh ragu. Ketika Anda ibadah benar, Allah jamin rezeki Anda, selesai. Tapi tadi keraguan ini penyakit hati, ragu akan jaminan Allah. Itu yang bikin akhirnya orang berani melakukan hal yang diharamkan demi katanya nyari nafkah lah. Nafkah anak istri sudah Allah jamin, cuman engkau secara syariat suruh nyari untuk mereka. Itu aja intinya. Jadi yang ngasih rezeki bukan saya, itu anaknya itu rezekinya Allah sudah yang semua ya Allah jamin. Tapi Allah secara syariat nyuruh kita nyari untuk mereka. Ini yang harus kita pikirkan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa memperbaiki keadaan kita zahirun batinan, sehingga ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, bersih hati, illa man atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.